Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Kelompok Kelompok 4, 4. yeay. Yeay. Saya Rinda Elpania akan menemani kalian pada podcast hari ini. Tapi hari ini spesial karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, ada Padli. Hai Pad. Hai Arinda, Bagaimana kabarnya Pad? Alhamdulillah baik. Arinda bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Harus baik terus dong ya Pad, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya benar banget Rin. Kondisi di saat pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Benar sekali. Kira-kira Pad tahu gak tema podcast hari ini apa? Apa ya Rin? Sepertinya tema hari ini menarik. Ya, tema podcast hari ini yaitu mengenai masa depan industri dan pertanian di Indonesia nih Pad. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung perkenalkan saja pembicara kita hari ini. Ada siapa aja Pad? Baik, yang pertama ada Azahira. Halo Azahira. Hai semuanya. Hai. Yang kedua ada Afrizaldi. Halo Afrizaldi. Halo teman-teman semua. Hai. Baik, saya mau tanya nih. Menurut Arinda, industri dan pertanian di Indonesia, khususnya Garut, saat ini itu bagaimana? Baik Pad. Perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun selalu oleh sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi Garut harus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan ekonomi rakyat, terutama di daerah pedesaan nih. Ya, benar. Dan itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani ya, Rin. Benar kan? Di mana dengan adanya industri dan pertanian yang maju akan meningkatkan pendapatan daerah. Tapi kaum milenial sekarang sebagian kurang berminat pada industri dan pertanian di Indonesia, terutama Garut. Benar gak sih? Ya, benar. Kaum milenial sebagian kan kurang berminat pada industri dan pertanian di Indonesia, khususnya di Garut. Sekarang tuh kaum milenial lebih tertarik pada bisnis dan pekerjaan kantor serta yang lainnya. Mengenai masa depan industri dan pertanian di Indonesia, terutama Garut sendiri mempunyai hal-hal menarik untuk dibahas. Hal tersebut menjadi topik podcast pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh pembicara kita, Pad. Baik, siapa, Rin? Pertama kita akan ke Ajahira mungkin ya, Pad. Menurut Ajahira nih, bagaimana tentang perindustrian dan pertanian di Garut? Oke, kalau menurut saya, pertanian dan perindustrian di Garut itu sebenarnya cukup baik. Karena kita bisa lihat kan, di Garut itu banyak sekali lahan pertanian dan para petani yang memiliki kualitas sayur yang baik. Dan untuk perindustrian, kita bisa lihat di Sukaregang banyak sendiri perindustrian kulit. Betul sekali, Jah. Tapi menurut saya masih ada kekurangan, yaitu kurangnya minat anak-anak milenial untuk menjadi petani muda. Kenapa bisa dikatakan begitu, Jah? Mungkin bisa dikatakan ya, karena anak-anak zaman sekarang ada yang gengsi, dan mungkin juga kurangnya mengetahui tentang perindustrian dan pertanian. Ya, seperti kita tahu bahwa industri dan pertanian di Indonesia, terutama di Garut, seharusnya lebih ditingkatkan. Iya, karena kita sebagai generasi selanjutnya harus meningkatkan perindustrian dan pertanian di Indonesia ini, apalagi di Garut. Berarti memang ya, kita harus lebih mengajak kaum milenial untuk terjun pada industri dan pertanian. Iya, betul sekali, Rin. Bagaimana ya, Jah, agar kaum milenial tertarik pada industri dan pertanian? Bisa dengan cara mengajak kaum milenial agar bersedia untuk masuk ke industri pertanian dengan menciptakan pertanian yang modern. Baik, yang dikatakan Azahira dan Arinda memang benar. Industri dan pertanian di Indonesia, khususnya di Garut,
kita harus mengajak kaum milenial untuk mengenal lebih dalam tentang perindustrian dan pertanian yang modern. Iya, betul Betul sekali, sekali, Pat. Fadil. Nah, kalau menurut April Jaldi nih, bagaimana dengan pemerintah untuk mengatasi masalah industri dan pertanian di Indonesia, khususnya di Garut? Baik, menurut saya, insentif untuk meregenerasi petani memerlukan kemudahan akses terhadap lahan. Kemudian petani dalam akses modal, pemerintah harus bisa membantu dalam hal akses teknologi pertanian bagi para pemuda atau lulusan sarjana pertanian yang berminat untuk bertani. Nah, kalau menurut April Jaldi nih, di Garut sendiri apa saja tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian di Garut? Sejauh ini, ada dua tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian. Pertama, ada tantangan cuaca dan kedua adalah krisis pandemi. Namun, keduanya bukan alasan untuk tidak berproduksi, mengingat pertanian sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dan mekanisasi. Nah, saya mau nanya lagi nih. Menurut April Jaldi, di daerah Garut yang mempunyai produktivitas tinggi pada jagung itu di mana? Dan bagaimana perkembangan produktivitasnya? Produktivitas jagung di Kecamatan Limbangan sangat luar biasa. Bahkan diperkirakan produksi di sana mampu memenuhi kebutuhan pakan di Jawa Barat. Optimalisasi tanam ini dilakukan petani Garut di dataran tinggi wilayah Kecamatan Limbangan. Garut diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan jagung Jawa Barat dengan produktivitasnya mencapai 550.000 ton per tahun. Di Garut ini hamparannya sekitar 4.000 hektar yang ada di Kecamatan Limbangan. Dan di sebelahnya ada Kecamatan Nagreg sekitar 2.000 hektar. Ini dua kecamatan saja kalau dijumlah pada musim tanam sangat luar biasa. Dan sesuai arahan Bapak Menteri, ke depan potensi ini bisa didorong untuk ekspor. Lalu, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor industri? Menurut saya yaitu pertama, pemerintah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri. Kedua, pendalaman struktur industri melalui hilirisasi sektor kimia, tekstil, dan aneka, agro, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Ketiga, pengembangan sektor padat karya berorientasi ekspor, antara lain industri alas kaki, industri tekstil, dan produk tekstil, industri makanan dan minuman, industri furniture, kayu dan rotan, serta industri kreatif. Keempat, pengembangan industri kecil dan menengah dengan platform digital yang terintegrasi melalui program Smart IKM. Kelima, pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Terakhir, pengembangan kawasan industri terutama di luar Pulau Jawa. Oke, baik. Makin kesini pembahasannya semakin menarik ya. Ya, betul sekali. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada cara agar sektor pertanian terus berkontribusi pada pendapatan nasional di era digital ini? Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional, maka kita perlu mengakselerasi infrastruktur digital di 4 provinsi sebagai penyumbang PDRB sektor pertanian di tanah air. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan memilih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari nilai tambah modal manusia yang melimpah dan akselerasi teknologi digital di sektor pertanian. Kalau menurut pandangan Padli gimana? Akhirnya saya dapat pertanyaan juga dari Arinda. Iya, biar adil dong. Ingin tahu dari sudut pandang Padli itu gimana? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Azahira. Tetapi menurut saya petani juga harus memiliki akses terhadap informasi harga komoditas di pasaran yang akurat dan transparan. Pemahaman yang kuat terhadap dinamika harga komoditas pertanian dapat membantu para petani untuk menentukan harga jual di tingkat produsen secara lebih terukur. Serta dengan kehadiran teknologi digital, ini dapat meningkatkan pengetahuan teknis petani, memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien, dan meningkatkan pengambilan keputusan petani
melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak. Baik, sangat menarik ya pembahasan hari ini dan saya rasa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar podcast kelompok 4 ini ya, Pad. Iya ya, betul Arinda. Kita bisa mengetahui apa itu industri dan pertanian, kurang minat dan cara agar kaum milenial tertarik pada industri dan pertanian, cara pemerintah mengatasi masalah serta kebijakan pemerintah terhadap industri dan pertanian, lalu tantangan yang dihadapi sektor pertanian dan cara sektor pertanian agar terus berkontribusi terhadap pendapatan nasional di era digital ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Arinda, Azahira, dan Afrizaldi sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di podcast kelompok 4 ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar podcast ini. Saya dan Padli pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai Sampai jumpa jumpa semuanya. sehat Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.